Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ajama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa qad kana Ibrahimu At-Taimi, dan adalah Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, ma aradtu qawli ala amali illa wajadtu amali mukadziban bil qawli, mukadziban li qawli. Ma aradtu, tidaklah aku memperlihatkan qawli, ucapanku, ala amali, atas perbuatanku, illa, kecuali wajadtu, aku mendapati, amali, amal perbuatanku, mukadziban, mendustakan, liqauli, atas ucapanku. Wa kana Ibrahim bin Adham, dan adalah Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, laqad a'rabna fil kalami falam nulhin walahanna fil amali falam nu'rib. Laqad a'rabna, sungguh kami ini pandai, fil kalami, di dalam tutur kata, falam nulhin, bahkan tidak pernah keliru dalam bertutur kata, walhanna, sedangkan kekeliruan itu, fil amali, lebih banyak pada perbuatan, falam na'rib, maka kita tidak pandai dalam menata amal perbuatan. Wa kana al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, adalah Imam Auza'i, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, idza jaa al-i'rabu fil alfadhi dhahaba al-khushu'u min al-qari'i was-sami'i. Idza jaa, apabila telah datang, al-i'rabu, kefasihan, fil alfadhi, dalam bertutur kata, dhahaba, akan hilang, al-khushu'u, kekhusyu'an, min al-qari'i, dari sang pembaca, was-sami'i, dan dari sang pendengar. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali mendapatkan nasihat-nasihat yang indah dari salafus saleh, ulama-ulama zaman dahulu. Pagi hari di mana hati kita masih bersih, akal pikiran kita belum banyak kita pergunakan untuk berpikir, kita mendapati nasihat-nasihat yang baik dari beberapa salafus saleh. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa wajadtu amali mukadziban li qawli. Aku tidak pernah memperlihatkan ucapkanku atas amal perbuatanku, kecuali aku dapati amal perbuatanku mendustakan kepada ucapanku. Bapak-bapak hadirin dan saudara, banyak orang pandai dalam bertutur kata, banyak orang pintar dalam berucap kalimat, tetapi sedikit orang yang pandai dalam beramal. Setuju apa enggak ini nasihat? Banyak orang pandai bertutur kata, banyak orang pintar berbicara, tetapi tidak pandai dalam beramal. Tutur katanya
betul-betul menjadi nasihat, tetapi pada amal perbuatannya itu tidak sesuai dengan tutur kata yang disampaikan. Inilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kana akhiruz zaman kasirun khutoba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Nanti di akhir zaman banyak penceramahnya, banyak orang pintar berceramah, wa qalilun ulama'uhu, tapi sedikit orang alimnya. Nah, kita sudah mulai mendapati ini zaman. Orang kalau ceramah pintar, bicara agama sungguh luar biasa, tapi dari segi keilmuan ceramah bisa, tapi menyampaikan ilmu, mengambil dari teksnya langsung, banyak nggak bisa. Ceramah pinter, suruh baca tafsir Quran, bisa nggak kira-kira? Ceramah pinter, bisa nukil hadis, tapi ternyata ngambilnya dari Kiai Google, atau nukilnya dari ceramah-ceramah YouTube yang tidak bersumber dari kitab aslinya. Sehingga apa yang terjadi adalah yang disampaikan itu pertama bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya bahwa ketika kita selesai berdoa itu disunatkan, kan dalam doa disunatkan mengangkat tangan. Selesai dalam berdoa disunatkan mengusapkan tangan ke muka. Tapi di YouTube ada yang mengatakan bahwa mengusap tangan ke muka itu bid'ah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Bahkan menukil dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi misalnya, tapi nukilnya salah. Imam Nawawi memang menyampaikan bahwa dalam doa itu tidak mengusap muka, tapi khususnya doa kunut. Khusus doa kunut itu sesudah selesai doa kunut nggak ngusap tangan ke muka. Tapi doa-doa yang lain itu ada beberapa keterangan hadis bahwa Rasulullah selesai berdoa mengusap tangan ke muka. Nah, ini berarti apa yang diceramahkan itu dia mengambil dalil seolah-olah benar, tapi ternyata keliru. Lalu yang kedua, orang berbicara agama pada tingkat tutur katanya luar biasa. Ketika dia ceramah, orang semua terpukau dengan nasihat-nasihat ceramahnya. Tapi melihat amaliyah dia hari-hari tidak sesuai dengan yang diceramahkan. Bicara agama pinter, ngajak umat untuk sedekah pinter, tapi dirinya sedekah nggak kira-kira? Nah, ketika dia tidak sedekah berarti apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim At-Taimi benar. Aku memperlihatkan ucapanku bagus, tapi aku mendapati amal perbuatanku mendustakan terhadap ucapanku. Banyak orang yang tutur katanya bagus, tetapi amal perbuatannya tidak bagus. Ceramah pinter, bicara agama pinter, tapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang penceramah. Apa bedanya dengan apa itu yang ada di TV, apa Indosiar, apa Trans TV,
dai kecil, apa namanya itu? Ya, ya. Dulu namanya pildacil, ya. Pilihan dai kecil, gitu. Atau lomba dakwah tapi anak-anak. Gitu. Ya. Diajari baca Quran bagus, diajari hadisnya bagus, lalu diajari menata merangkai bahasanya bagus. Tapi kalau misalnya anak 5 tahun, 6 tahun atau bawah 10 tahun, begitu selesai ceramah, dia bisa nggak ngamalin? Iya. Begitu selesai ceramah ada tukang es lewat, ngerengek-ngerengek, nangis minta beli es sama emaknya. Misal begitu. Jadi apa yang diucapkan kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Ibrahim At-Taimi. Karena itu kita harus menselaraskan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Sebab kalau ucapan dengan perbuatan berbeda, berarti kita termasuk dalam kategori orang apa yang omongannya sama kerjaannya beda, munafik. Jadi kalau kita tidak menselaraskan antara ucapan kita dengan amal perbuatan kita, khawatir kita jatuh pada perilaku orang-orang munafik. Maka mari kita dandanin hati kita. Kita tata hati kita dalam beramal, dalam beraktivitas, ataupun dalam bertutur kata, tidak sekedar ingin mendapati sanjungan baik oleh orang-orang sekitar kita, tetapi dalam bertutur kata, apalagi dalam beraktivitas, kita harus selaras sejajar dan jauhkan amal perbuatan kita, jauhkan retorika kita dari sanjungan-sanjungan orang-orang sekitar kita. Allah mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tiadalah bagi kami kecuali sekedar menyampaikan. Tapi tentu yang disampaikan harus sesuai dengan yang dikerjakan. Karena saya mendapati satu cerita, ini yang cerita si manajernya ya. Manajernya yang cerita. Jadi Ustadz kondang di Jakarta diundang ke daerah ya. Itu ya, kajiannya pagi pada subuh gitu kira-kira jam 11 itu ditelepon sama manajernya, Pak Kiai sudah jam 11 istirahat karena besok sebelum subuh kita harus sudah jalan ke lokasi. Ternyata HP-nya itu dilihat sibuk terus. Begitu subuh, ya, Pak Kiainya ini belum bangun. Ya. Akhirnya digedor pintu oleh manajernya. Begitu bangun, ya, cuman cuci muka, rapi, berangkat untuk memberikan ceramah. Ya. Sholat subuhnya lewat. Karena buru-buru, udah ditunggu jamaah. Ya. Lalu didapatinya di kamar itu ada bau parfum perempuan. Dikata manajernya begitu. Ya. Berarti menandakan apa itu kira-kira itu? Ya. Ya. Dia manggil perempuan. Ya. Orang di ruangannya ada bau parfum perempuan. Padahal seorang penceramah kondang ya, dari Jakarta. Ini benar dan salah ya, manajernya cerita ke saya seperti itu. Berarti retorika dakwahnya
nilai ceramahnya tidak sesuai dengan amal perbuatannya. Yang begini mau udah parah ini namanya ya. Jadi dia memberikan nasihat kepada orang lain bukan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran semata-mata, tapi ya kalau penceramah kondang diundang keluar daerah kan ya paling enggak transportnya kan cukup besar ya. Ya. Berapa Pak kira-kira tuh kalau penceramah kondang kita undang? Ya, 20 juta. Apalagi zaman yang lalu-lalu tuh kalau diundang ke Kalimantan ya, daerah Bontang, daerah mana gitu, atau Sulawesi, itu manajernya menawarkannya paling tidak 50 juta untuk satu ceramah itu. Nah, tinggal nanti berkeningnya seperti apa gitu. Nah, nanti di transport dulu, di TF dulu untuk biaya transport perjalanan pulang balik. Nah, jadi akhirnya bukan bicara tentang menyampaikan materi agama, tapi yang dibicarakan adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka Syekh Ibrahim At-Taimi mengingatkan kepada kita, ma aradtu qawli ala amali illa wajadtu amali mukadziban liqauli. Ya, aku tidak memperlihatkan ucapanku atas perbuatanku kecuali aku dapati perbuatanku sering mendustakan terhadap ucapanku. Yang kedua, Imam Ibrahim bin Adham mengajarkan kepada kita, laqad a'rabna fil kalami falam nulhin walahanna fil amali falam nu'rib. Ya. Sungguh aku pandai dalam berkalam ya, dan tidak pernah keliru dalam berkalam. Walahna fil amali ya, dan sering keliru dalam berbuat ya, maka berarti aku tidak pandai ya mencontoh tutur kataku untuk perilaku perbuatanku. Jadi inilah cara-cara ulama-ulama zaman dulu ya. Itu tidak menyalahkan orang lain, tapi contohnya adalah menyalahkan diri sendiri. Sekelas Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan ya, bahwa menilai dirinya pandai dalam bertutur kata, tapi keliru dalam berperilaku ya. Padahal kelasnya orang-orang yang ibadah malamnya sudah tidak pernah ditinggal. Kelas orang-orang yang wudu maghribnya untuk sholat subuh ya. Ya. Wudu maghrib untuk sholat subuh, berarti nggak tidur itu sepanjang malam ya. Tapi masih mengatakan bahwa tidak keliru dalam tutur kata, tetapi banyak keliru dalam beramal. Nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, dalam kehidupan dunia kadang-kadang kita melihat orang itu pandai bicara, bahkan dalam bicara sering mengetengahkan dalil-dalil Al-Quran, tapi pada tataran perilakunya sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menentang kebenaran agama. Allah firmankan dalam Al-Baqarah 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Dan sebagian manusia itu ada yang ucapannya itu yu'jibuka ya, membuat kita terkagum-kagum ya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ucapannya mengagumkan ya. Bahasanya luar biasa
Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, kadang-kadang dia mengambil persaksian kepada Allah pada hatinya. Ya. Ada ucapan kalimat demi Allah, atau kalimat subhanallah, atau masya Allah. Bicara di dunianya luar biasa, tapi pada tataran perilakunya dia termasuk aladul khisam, orang yang menentang kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara pinter, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan itu urusan dunia, lalu kemudian orang itu tidak kaya sebagaimana teori yang dia sampaikan dalam memperoleh dunia, nggak ada masalah. Misalnya guru ekonomi, ya, mengajarkan tentang hitung dagang atau mengajarkan tentang ilmu-ilmu perdagangan dan bisnis, ya. Lalu guru itu dia nggak kaya, boleh apa enggak? Guru tidak kaya, ya, padahal dia ngajar ilmu ekonomi, boleh nggak? Boleh. Boleh, karena nggak ada kaitan. Sekalipun dia punya teori yang banyak, kalau kemudian dia tidak praktekkan itu ilmu ekonomi, nggak ada masalah, karena urusannya ilmu dunia. Tapi kalau misalnya guru bicara agama, ya, bicara agamanya luar biasa, tapi guru nggak sholat, boleh apa enggak? Ya nggak boleh, ya. Ngajarin orang sholat dia tidak sholat, ngajarin orang zakat dia nggak zakat, ya. Ngajarin orang ibadah berbuat baik dia tidak berbuat baik, ngajarin orang untuk damai, ngajarin orang untuk menjaga pergaulan dengan baik, dia malah membuat permusuhan. Itu berarti tidak layak. Karena apa? Ilmu agama tidak sekedar retorika, tapi harus dijalankan. Kalau ilmu ekonomi boleh sekedar retorika, sekalipun dia itu tidak menjalankannya. Guru ekonomi nggak kaya nggak apa-apa, guru ilmu hitung dagang nggak kaya nggak masalah, karena nggak ada kaitan tuh ilmu tentang ekonomi dengan kekayaannya. Tapi guru agama, dia menyampaikan ilmu, maka dia harus mengamalkan dari ilmu yang dimaksud. Nah, inilah potret yang ditunjukkan oleh Imam Ibrahim bin Adham, ya. Beliau menyampaikan, sungguh aku pandai dalam bertutur kata, tidak pernah keliru dalam bertutur kata, tetapi ya, aku tidak pandai dalam beraktivitas, sehingga banyak kekeliruan dalam beraktivitas. Maka aku tidak pandai dalam menata perilaku perbuatan sesuai dengan perkataannya. Yang ketiga adalah dari Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, idza ja'al i'rabu fil alfadhi dhahabal khusyu'u minal qari'i was sami'i. Kalau telah datang, ya, al-i'rab, rapinya susunan kata-kata, ya, indahnya perkataan, fasihnya bahasa fil alfadhi, dalam lafal-lafalnya, dhahabal khusyu'u minal qari'i, maka hilang kekhusyuan dari orang yang membaca, dan juga hilang kekhusyuan dari orang yang mendengar. Apa ini maksudnya? Ada orang-orang yang memiliki kefasihan dalam tutur kata, tetapi ternyata di dalamnya ada unsur-unsur kesombongan. Maka ketika unsur kesombongan itu ada pada orang yang pandai dalam merangkai tutur kata, kekhusyuan orang-orang ahli ibadah menjadi hilang.
Kekhusyuan orang-orang ahli ibadah menjadi hilang. Karena apa? Terlena, terkesima dengan i'rabu fil alfa, ya. Terlena dengan indahnya, bagusnya retorika atau rangkaian kata-kata yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita kadang mendapati dalam kaitan taklim, ya, kaitan belajar dan mengajar, ya, ada guru yang kelihatannya sederhana menyampaikannya, tetapi ilmunya dapat diserap dengan baik. Tapi ada guru yang bahasanya luar biasa, ya, bahkan kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu membuat takjub, ya. Tapi selesai kajian, selesai taklim, hilang begitu saja, tidak berbekas. Nah, ini boleh jadi karena i'rabu fil alfaz, ya, indahnya orang dalam merangkai tutur kata masih ada dalam diri sang guru menyampaikan, ada unsur-unsur kesombongan, maka harus dihilangkan, ya. Guru dalam menyampaikan ilmu jauh dari kesombongan, ya. Jauh dari niat-niat memperoleh duniawi. Murid dalam mencari ilmu juga jauh dari kesombongan, ya. Karena kadang-kadang ada, ya, murid atau jamaah, pelajaran ini mas saya udah hafal, ya, udah saya lewati ngaji berapa kali gitu. Ya, misalnya bab toharo atau bab wudu atau bab, ya, rukun sholat gitu. Menyepelekan karena merasa sudah bisa, sudah sering mendengar. Nah, itu dhahabal khusyuk, ya. Maka akan hilang kekhusyuan, artinya hilang bekas-bekas dari ilmu yang dipelajari. Maka harus ada keseimbangan antara muallim dengan muta'allim, antara sang pengajar dengan yang belajar. Nanti baru masuk ilmunya menjadi ilmu yang ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Satu lagi, wa kana Sufyanu As-Sauri, dan adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, balaghana anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu, telah sampai kepada kami berita bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam kana adalah yaqulu, bersabda, ya, Nabi Isa bersabda, masalu man yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi kamasalim ra'atin zanat sirran faja'ahal makhadu faftadhat wa kadzalika man lam ya'mal bi'ilmihi yafdahuhu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad. Masaluman, perumpamaan bagi seseorang, yata'allamul ilma, yang dia mempelajari ilmu, wala ya'malu bihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, wala ya'malu, dan tidak mengamalkan bihi, akan ilmu yang dipelajarinya, kama salim ra'atin, seperti perumpamaan seorang perempuan, zanat, yang berbuat zina, sirron, sembunyi-sembunyi, faja'ahal makhadu, maka telah sampai kepada itu perempuan yang berbuat zina, al-makhadu, rasa sakit pada perutnya, faftadhat, lalu terbongkarlah itu perempuan, sebab dia melahirkan seorang bayi hasil perbuatan zina. Wa kadzalika, dan demikian pula, man, orang, lam ya'mal, yang tidak mengamalkan bi'ilmihi, akan ilmunya, yafdahuhu Allahu,
Allah akan membongkar padanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ru'usil asyhadi, atas kepala orang-orang yang menjadi saksi besok di negeri akhirat. Berat ya. Kita diwajibkan menuntut ilmu. Jadi orang bodoh nggak boleh. Kita bolehnya jadi orang pinter. Maka wajib ngaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu hukumnya wajib. Muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Carilah ilmu, sekalipun ilmu itu adanya di negeri Cina. Coba kalau di kampung ini nggak ada orang alim, di negeri ini nggak ada orang alim, yang ada orang alim di negeri Cina, berangkat nggak kita ke sono? Jangankan negeri Cina, ya, di kampung sendiri aja seringan nggak berangkat kita. Jangankan suruh cari ilmu pakai ongkos biaya keluar kampung, ya, keluar daerah, di kampung sendiri, ya, di hadapan mata sendiri ada ilmu yang disampaikan, belum bisa datang juga, apalagi yang jauh-jauh. Berarti wajib kita cari ilmu. Maka kalau tidak ngaji, tidak thalabul ilmi, berarti kita kena hukum dosa, ya. Maka wajib ngaji. Lalu ngaji, kita dapat ilmu. Sesudah dapat ilmu harus diamalkan. Sebab kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak nanam pohon mangga depan rumah, udah bertahun-tahun ditungguin, nggak ada buahnya, yang ada daunnya doang pada jatuhan, ya. Kembang lagi, rontok lagi, kembang lagi, rontok lagi. Ujung-ujungnya diapain? Tebang udah, ya. Karena nggak manfaat, malah bikin kotor. Nah itu orang, ya, punya ilmu tapi tidak bermanfaat, tebang akhirnya. Nah sesudah dapat ilmu harus dimanfaatkan. Memanfaatkan ilmu itu, manfaatkan untuk diri kita sendiri, manfaatkan untuk orang lain. Artinya ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Sebab Rasulullah telah menyampaikan, ballighu anni walau ayatan. Sampaikan ilmu yang datang dariku sekalipun satu ayat. Kita sudah dapat ilmu, lalu kemudian kita tidak mengamalkan. Laksana pohon ditanam tapi tidak berbuah. Kata Sayyidina Isa alaihissalam, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti seorang perempuan yang berbuat zina. Ya, perbuatan zinanya mah nggak ketahuan, tapi mules-mulesnya sampai kemudian melahirkan, akhirnya tetangganya pada tahu. Nah, awalnya orang nggak tahu, ini kenapa ini anak perempuan kok gemuk gitu ya, kok gemuknya perutnya doang gitu. Nah, periksain ke dokter, ya takut ada sakit perut atau dan sebagainya. Ternyata isinya bayi. Ya, lalu masih disembunyikan, tapi saatnya dia melahirkan, dia bisa sembunyi dari mana? Ya. Apalagi dia melahirkan di rumah, berarti orang-orang sekitarnya pada tahu. Maka melahirkan itu berarti terbongkar aib yang dia telah perbuat. Atau misalnya, ya, saya lihat di YouTube, tahu di mana itu, anak perempuan hamil, lalu orang tuanya juga belum tahu, malam-malam dia jalan dengan temannya, dengan teman laki-laki yang menghamilinya, ya
dia duduk di kedai, lalu kemudian dia melahirkan di kedai itu, lalu ditaruh di depan pintu rumah orang. Sudah tinggal pulang. Ternyata kedai itu ada CCTV. Jadi malam dia taruh bayi di situ, pagi sudah gempar, ramai dibicarakan orang. Itu maknanya faftadhahat, terbongkar aib kekurangan dirinya yang dia telah melakukannya sirron. Nah, orang yang berilmu akan dibongkar pula nanti, manakala ilmu itu tidak diamalkan. Ketika orang tidak mengamalkan ilmu, yafdahuhullahu yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad. Besok di akhirat akan dibongkar di hadapan banyak orang, ya. Sehingga orang-orang yang dulu di dunianya tidak tahu tentang kelakuannya, ya akhirnya belakangan di negeri akhirat mereka tahu, ya. Bicara tentang kebenaran agama, bicara tentang nasihat-nasihat yang baik, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain, itu seperti orang berbuat zina diam-diam, tapi nanti dia akan terbongkar. Pada waktunya pasti akan terbongkar. Begitu pula orang mendapati ilmu, dia memperoleh ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, diam-diam nanti di akhirat apa yang dia perbuat itu akan dibongkar oleh Allah dan diketahui oleh banyak orang. Masya Allah. Maka mau tidak mau, kita dalam hidup sesudah memperoleh ilmu, kita harus mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Adapun misalnya sebab kemampuan kita kurang memahaminya, maka ketika kita belajar lagi, insya Allah lama-lama kita akan faham dan mengerti untuk kemudian diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang indah ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, mensinkronkan antara tutur kata kita dengan perilaku perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.